Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, masih istiqomah mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mengikuti kajian ini dengan baik, dengan tanpa halangan. Internetnya juga mudah-mudahan lancar, apa yang saya sampaikan juga mudah-mudahan bisa dipahami sebagaimana mestinya. Kemarin kita sampai kepada pembahasan mengenai khitbah. Tentang khitbah kemarin. Sambil saya nge-share ini, mungkin ada dari anggota grup saya yang ikut. Mohon ditunggu sebentar. Alhamdulillah. Oke. Jadi kemarin kita sudah menyebutkan pembahasan mengenai khitbah, kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, ya. Kemudian kita juga menyebutkan mengenai syarat dari wali dan saksi. Itu yang kemarin kita bahas. Saya betulin dulu kopi saya. Jadi di antara syarat wali dan dua saksi, kalau di saya kitab halaman 38, yang punya PDF atau yang punya kitab fisiknya bisa membuka halaman tersebut. Penjelasan mengenai syarat wali dan saksi. Nggak ada suaranya. Oh, coba dicek lagi. Bismillah, bismillah. Jadi pembahasan kita sekarang adalah mengenai ketentuan yang berlaku bagi syarat bagi wali ataupun saksi. Jadi seseorang ketika menikahkan putrinya, bapak yang menikahkan putrinya, atau kakek yang menikahkan cucu perempuannya, atau saudara yang menikahkan saudarinya, ini ada ketentuannya. Begitu juga dengan saksi. Yang menjadi saksi ini siapa yang punya hak untuk menjadi saksi? Kemarin kita sebutkan Islam. Jadi harus Islam. Jadi kalau mempelainya muslimah, berarti ya walinya harus Islam. Begitu juga saksinya. Kemudian mukallaf dengan pengertian baligh, berakal. Berarti orang gila tidak sah menjadi saksi. Kemudian orang yang masih atau anak yang masih kecil, ya, belum baligh, itu juga tidak sah menjadi saksi. Dan yang ketiga ini adalah adil secara zahir. Adil secara zahir. Jadi seorang wali atau seorang saksi atau dua orang saksi ini kelihatannya adalah orang yang adil. Ya, nanti akan kita sebutkan apa definisi adil itu. Jadi maksudnya adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa besar, kemudian dia tidak melanggengkan dosa kecil sehingga perbuatan maksiatnya ini mengalahkan perbuatan kebaikannya. Ditambah itu dia juga punya harga diri. Punya harga diri yang sekiranya dimiliki oleh orang-orang yang ya seumpama dengan dia. Jadi orang yang seperti dia ini tidak melakukan itu. Kemudian akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, dia bisa menahan diri dari pada saat marah, dengan pengertian kemarahan itu tidak sampai menjadikan dia untuk berbuat kemaksiatan. Jadi itu yang dimaksud dengan adil. Nah, wali atau saksi itu punya syarat, harus mempunyai syarat itu. Artinya kalau seandainya ada saksi umpamanya, kemudian misalnya ada orang itu jadi saksi, padahal orang ini tidak sholat, berarti tidak sah dia jadi saksi. Karena apa? Karena fasik, tidak adil. Tidak punya adalah, tidak punya sifat adil. Nah, orang yang tidak sholat, minum khamr, nah ini tidak sah menjadi saksi ataupun menjadi wali.
Kemudian ada syarat tambahan yang berlaku bagi saksi. Yang pertama adalah mendengar. Karena dia akan mendengarkan ijab kabul dari mempelai dan juga wali atau dari yang mewakili keduanya. Bisa melihat, akan menyaksikan prosesi itu karena dia menjadi saksi. Kemudian dia bisa bicara, tidak bisu. Kenapa? Karena nanti dia akan menyampaikan kalau seandainya ada apa-apa di kemudian hari, maka dia akan menyampaikan apa yang ia saksikan tersebut. Jadi ini pernikahan siapa dengan siapa, kemudian apa terjadi kapan. Ya mungkin ada kasus di kemudian hari yang sekiranya perlu ada saksi lah. Kalau dia tidak bisa menyampaikan, bagaimana? Oleh karenanya saksi ini syaratnya ini dia harus bisa bicara alias tidak bisu. Kemudian dia ini dhobot. Dhobot ini maksudnya adalah punya kemampuan menghafal dengan baik, punya daya rekam dengan baik. Jadi ingat benar bahwasanya yang menikah adalah fulan dengan fulana, yang menjadi wali siapa umpamanya. Karena nanti ya fungsinya saksi untuk itu, fungsinya saksi untuk itu, untuk menyampaikan di kemudian hari tentang apa yang ia saksikan. Kemudian juga termasuk syarat saksi adalah tidak bermata pencarian rendah. Ini bukan tukang bersih-bersih sampah umpamanya. Orang ketika bersih-bersih sampah menjadi tukang bersih-bersih ini bukan aib, bukan. Tetapi dalam syariat ini dijadikan patokan. Bukan aib ketika orang misalnya pekerjaannya dia cleaning service umpamanya, enggak, bukan aib. Karena uang yang dihasilkan juga halal. Tetapi untuk ketentuan syariat ini ada standar khusus yang ditentukan oleh syariat. Jadi bukan maksudnya di sini menghina pekerjaan bersih-bersih, bukan. Tetapi secara standar syariat yang dijadikan saksi adalah bukan orang yang bermata pencaharian rendah. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwasanya persaksian orang buta, kemudian orang tuli, orang bisu, orang yang tidak punya kemampuan menghafal yang baik, tidak punya daya rekam yang baik, ya tidak bisa mengungkapkan dengan baik, atau orang yang bermata pencaharian rendah, maka di sini tidak bisa diterima, tidak sah persaksiannya. Jadi itu terkait permasalahan saksi dan wali. Cuman tadi yang terakhir itu tetap syarat khusus yang merupakan tambahan bagi saksi. Berikutnya di sini kita akan menyebutkan prioritas wali. Jadi siapakah orang-orang yang punya hak untuk menjadi wali? Apakah semuanya, semua kerabat si perempuan ini berhak jadi wali? Ataukah hanya orang-orang tertentu? Lah ini ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, yang punya prioritas menjadi wali di sini adalah yang pertama ini ayah. Ayah di sini ayah yang merupakan ayah biologis, ayah syar'i dari perempuan tersebut. Ayah dari mempelai putri. Bukan ayah tiri ya, bukan, tapi ayah kandung di sini. Ini maksud adalah ayah kandung. Ayah syar'i. Yang perempuan ini nasabnya kembali kepada laki-laki tersebut. Ini yang punya hak untuk menjadi wali. Yang kedua adalah kakek. Tapi kakek yang mana? Karena kita masing-masing ya punya berapa kakek kita? Punya 2 kakek. Nah, ayahnya ibu kita dengan ayahnya bapak kita. Yang punya hak untuk menjadi wali di sini adalah ayah dari bapak kita atau ayahnya ayah. Ayahnya ayah atau dengan kata lain ayah dari jalur ayah. Nah, 2 orang ini baik bapak ayah kandung maupun kakek kandung ya di sini, ini punya hak untuk memaksa perempuan menikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Punya hak namanya hakul ijbar, memaksa. Jadi menikahkan seorang perempuan tanpa mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dari perempuan. Jadi boleh misalnya anak perempuan saya ya saya nikahkan tanpa saya tanya terlebih dahulu. Saya tahu terlebih dahulu apakah dia mau atau enggak.
dilepas ini. Jadi tanpa ada persetujuan dari si perempuan. Nah, ini namanya hakul ijbar, tapi ada ketentuannya ya, ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah perempuannya ini masih perawan, kemudian tidak ada permusuhan yang nyata antara ayah dengan anak perempuannya atau kakek dengan cucu perempuannya. Juga tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan dengan calon laki-lakinya ini, calon suaminya ini. Kemudian juga selevel itu orang Arab dengan orang Arab, ya, strata sosialnya juga selevel. Nah ini maka si bapak atau si kakek ini punya hak untuk memaksa putrinya menikah tanpa mendapatkan konfirmasi atau persetujuan dari mempelai perempuan terlebih dahulu. Dengan syarat tadi ya. Jadi satu, perempuannya masih perawan. Artinya kalau sudah tidak perawan, sudah janda, ini kalau mau dinikahkan lagi oleh bapaknya, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Yang kedua adalah selevel, kufu. Bahasa Arabnya kufu. Jadi mempelai putra ini setara dengan mempelai putri. Contohnya orang Arab dengan orang Arab. Nah, ini namanya selevel. Kalau beda, misalnya orang Arab dengan orang Ajam, itu tidak level. Orang Arab dengan orang Ajam itu tidak level. Anaknya qadhi misalnya, anak perempuannya qadhi mendapatkan laki-laki yang anak tukang sol sepatu, itu tidak level. Ya ini ketentuan syariat seperti itu. Boleh mereka menikah, boleh. Bukannya terlarang, enggak, bukan maksudnya menjelaskan bahwasanya itu terlarang. Tapi ini kita membahas tentang kapan seorang bapak atau seorang kakek boleh menikahkan putrinya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari putrinya, langsung tanpa konfirmasi. Ini pembahasan kita di situ. Dan tadi yang disebutkan tadi ya, tidak ada permusuhan ya antara pihak perempuan dengan ayahnya atau kakeknya atau juga dengan calon mempelai laki-laki. Dan yang tadi belum saya sebutkan, yang terakhir adalah harus mendapatkan mahar misil. Mahar misil dan kontan. Tidak boleh dihutang. Maharnya harus mahar misil. Mahar misil itu apa sih? Mahar yang merupakan nilai yang memang diberikan untuk, yang layak diberikan untuk perempuan tersebut. Itu namanya mahar misil. Mahar yang sebanding gitu. Tentunya perempuan yang masih perawan itu maharnya lebih banyak pada umumnya ini ya, dibandingkan dengan perempuan yang sudah tidak perawan. Perempuan yang hafal Al-Qur'an tentunya maharnya biasanya yang maksudnya yang dia santriwati, hafal Al-Qur'an, bisa bahasa Arab, ngerti ilmu agama dan seterusnya, itu lebih besar maharnya dibandingkan dengan perempuan yang tidak belajar, tidak bisa membaca Al-Qur'an. Perempuan yang berpendidikan tentunya lebih mahal daripada yang tidak berpendidikan dan seterusnya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh syariat. Ini biasanya melihat kondisi dari saudari-saudari perempuan tersebut. Dulu biasanya berapa saudarinya? Bibitnya berapa lah ini? Biasanya nggak beda jauh. Nah itu ukuran mahar misil itu. Jadi harus memberikan mahar misil baru bisa dinikahkan secara paksa. Itu. Nah, jadi kita kembalikan permasalahan tadi. Kalau seandainya pihak perempuan ini sudah tidak perawan, janda, sudah balik janda, maka ayah atau kakek ini tidak berhak untuk menikahkan kecuali setelah ada izin nyata dan persetujuan dari perempuan tersebut terlebih dahulu. Jadi itu, dua orang ini adalah wali, prioritas wali. Yang ketiga adalah saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung berarti saya bisa menikahkan saudari saya. Ya, adik saya atau kakak perempuan saya. Kemudian yang keempat adalah saudara laki-laki yang saya. Jadi saudara laki-laki yang seayah. Nah, artinya gini, punya hubungan hanya dengan ayah saja, ibunya beda. Jadi ayahnya ini menikah 2 kali misalnya. Dengan ibunya melahirkan dia, laki-laki.
Kemudian dengan istri yang kedua, kalau dengan istri yang kedua kemudian punya anak perempuan, nah berarti laki-laki dengan perempuan ini adalah saudara seayah, sama ayah beda ibu. Nah ini apakah bisa menjadi wali? Bisa. Bisa menjadi wali. Kemudian yang kelima adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau sepupu, ponakan. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Misal begini, ayah saya punya saudari. Itu kan berarti kan bibi kan bagi saya. Ayah saya bisa menikahkan saudarinya. Saya juga punya hak untuk menikahkan saudarinya ayah saya. Karena termasuk wali. Kemudian yang keenam adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Sama, jadi gini. Kasus tadi misalnya, kakek saya menikah 2 kali. Menikah yang pertama punya anak ayah saya. Menikah yang kedua punya anak perempuan. Berarti anak perempuan ini adalah saudarinya ayah saya kan? Lah ayah saya punya anak saya. Nah, ayah saya bisa menikahkan saudarinya, saya juga bisa menikahkan saudarinya. Kenapa? Karena saya adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Katanya volumenya kecil. Nah, sekarang mudah-mudahan sudah besar. Kemudian yang ketujuh ya adalah saudara kandung ayah alias paman. Nah, cuman itu ya yang lebih detail, lebih teliti itu kita ungkapkan dengan saudara ayah. Jadi misalnya seperti ini. Saudaranya ayah. Misal gini. Saya punya saudara perempuan. Saudari perempuan ya. Lah yang menikahkan saudari perempuan saya ini kan ayah saya. Ya kan? Bagaimana kalau seandainya ayah saya punya saudara? Nah, sama. Juga bisa menikahkan saudari perempuan saya. Jadi saudaranya ayah itu bisa menikahkan saudari saya. Kemudian yang berikutnya adalah saudara ayah yang seayah. Saudaranya ayah yang seayah. Kakek saya menikah 2 kali. Menikah yang pertama dengan nenek saya, melahirkan ayah saya. Menikah dengan istri yang kedua, melahirkan saudaranya ayah. Berarti saudaranya ayah ini adalah saudaranya ayah saya yang seayah. Karena tidak kandung dengan ayah saya. Itu juga bisa menjadi wali. Jadi kalau ayah saya punya anak perempuan, dia bisa dinikahkan oleh orang tersebut. Kemudian yang ke-9 adalah anak laki-laki saudara kandung ayah. Perhatikan, anak laki-laki saudara kandung ayah. Dengan kata lain sepupu. Lebih ringkas sepupu tapi nggak detail gitu. Diungkapkan dengan kata sepupu itu nggak detail. Makanya di sini saya tulis anak laki-laki saudara kandung ayah. Jadi misalnya ayah saya punya anak laki-laki perempuan, saya dengan saudari saya. Kemudian ya ayah saya punya saudara, saudaranya ini punya anak laki-laki, berarti kan sepupu dengan kita, dengan saya. Nah, itu bisa menikahkan saudari saya. Kemudian anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Nggak usah bingung. Jadi anak laki-laki saudara ayah yang seayah. Tadi saya sebutkan kakek saya menikah dengan nenek punya anak laki-laki ayah saya. Menikah lagi ya dengan seorang perempuan istri yang kedua punya anak laki-laki lagi. Berarti itu kan saudara ayah yang seayah kan? Lah saudaranya ayah yang seayah ini punya anak laki-laki sepupu dengan kita. Itu juga bisa menikahkan saudari perempuan saya. Yang terakhir atau sebelum terakhir adalah mu'tik. Apa itu mu'tik? Orang yang memerdekakan budak. Artinya gini, misal ada seorang perempuan budak. Ada seorang perempuan budak. Kemudian perempuan ini dimerdekakan oleh pemiliknya. Lah berarti yang memerdekakan ini dalam bahasa Arab disebut dengan mu'tik, orang yang memerdekakan. Orang yang memerdekakan. Maka kalau seandainya perempuan ini tidak diketahui, bapaknya tidak diketahui, saudaranya tidak diketahui, dan seterusnya, yang ada cuma ini yang memerdekakan, maka yang menikahkan adalah ini laki-laki yang memerdekakan dia tadi.
Nah, bagaimana kalau yang memerdekakan adalah perempuan? Tadi kan jelas ya, memerdekakan laki-laki. Perempuan nggak bisa jadi wali ya. Wali nikah maksudnya. Kalau waliyah misalnya insya Allah bisa. Bil ijtihad dengan banyak beribadah. Yang landasan awalnya adalah ngaji al-mutin al-daruri. Kemudian bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, ini dengan izin Allah akan diangkat menjadi waliyah, wali perempuan. Nah, tapi bukan itu yang kita maksud di sini. Di sini ada wali nikah. Nah, bagaimana kalau seandainya yang memerdekakan budak perempuan ini adalah seorang perempuan? Perempuan ini nggak bisa menikahkan itu nggak bisa menikahkan. Berarti bagaimana? Maka yang menjadi wali dari budak atau mantan budak yang sudah dimerdekakan oleh perempuan ini adalah wali dari perempuan yang memerdekakan tersebut. Jadi misal istri saya memerdekakan seorang perempuan. Istri saya memerdekakan seorang perempuan misalnya. Perempuan yang sudah merdeka ini ingin nikah. Dia nggak punya kerabat. Ayah tidak ada, saudara tidak ada, ya, kakek tidak ada semuanya pokoknya kecuali istri saya. Berarti yang memerdekakan perempuan ini, yang menikahkan perempuan ini adalah orang yang boleh atau punya wewenang untuk menikahkan istri saya. Berarti siapa ya? Ayah mertua saya, atau adik ipar saya, atau paman dari istri saya, dan seterusnya. Itu. Nah, kalau misalnya tidak ada, bukan budak misalnya, maka di sini yang menikahkan adalah hakim atau penggantinya. Jika memang tidak terdapat para wali sesuai dengan urutan di atas. Jadi artinya begini, urutan yang sudah kita sebutkan ini harus dipedomani. Jadi kalau ada ayah, tidak boleh saudara itu menikahkan saudarinya. Ayahnya punya hak terlebih dahulu. Kecuali kalau memang disuruh sama ayahnya. Gitu. Kalau masih ada saudara kandung, ya saudara yang saya tidak punya hak. Haknya yang diutamakan adalah saudara kandung. Baru kalau misalnya sudah tidak ada, pindah ke saudara yang seayah. Itu. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak mendapati hakim? Tidak mendapati hakim. Bagaimana ini? Maka di sini solusinya adalah laki-laki dan perempuan yang mau menikah ini melakukan yang namanya tahkim. Atau dibahasakan dengan mengangkat orang untuk menjadi hakim atau menjadi muhakkam. Misal ya mungkin baru masuk Islam dan seterusnya. Legal formalnya bagaimana ya? Sudah di sini keduanya ini mentahkim, menjadikan hakim. Jadi mentahkim siapa? Seorang laki-laki muslim yang mengerti ilmu agama, paham benar terkait permasalahan-permasalahan terkait nikah, dan bukan seorang yang fasik. Bukan seorang yang fasik. Ini akan menjadi ganti dari hakim bagi mempelai putri. Bagaimana itu? Misal keduanya mengatakan hakamnaka fi ziwajina. Hakamnaka fi ziwajina. Kami menyerahkan urusan pernikahan kami kepada Bapak, atau kami mentahkim Bapak dalam urusan pernikahan kami. Seperti itu. Nah, ini orang yang ditahkim ini namanya muhakkam. Namanya muhakkam. Kemudian baru muhakkam ini yang melakukan ijab kabul dengan calon mempelai putra. Melakukan ijab kabul dengan mempelai putra. Misalnya dia mengatakan zawajtuka muhakkimati fulanata. Saya nikahkan kamu dengan perempuan yang bernama Fulanah bin Fulanah misalnya, yang telah mentahkim saya atau yang telah menyerahkan perwalian nikahnya kepada saya, misalnya dengan mas kawin seperangkat apa gitu, bahan bangunan. Lah ini seperti itu, namanya mentahkim ini. Lah kemudian mempelai putra mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Itu ya. Nah, di sini yang kita perhatikan dalam pembahasan ini adalah urutan para wali nikah yang di atas ini harus sesuai.
Jadi kalau nggak ada nomor 1, pindah ke nomor 2. Nggak ada nomor 2, nomor 3. Nomor 3, nomor 4, itu seterusnya. Jika masih ada wali yang di atas, yang punya hak untuk menikahkan, kemudian kok langsung turun ke bawah, ya yang dekat masih ada, lah kok pindah ke yang jauh, maka padahal yang dekat ini syarat-syaratnya terpenuhi loh ya. Bukan syaratnya nggak terpenuhi, syaratnya terpenuhi. Maka di sini tidak sah akad pernikahan tersebut. Jadi kalau ada bapak, lah kok yang menikahkan kakaknya, padahal bapaknya ini nggak ada masalah. Ini kan melangkahi ini namanya. Maka di sini pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Kemudian dalam permasalahan nikah itu terdapat yang namanya khutbah nikah. Khutbah nikah. Khutbah nikah ini hukumnya adalah sunnah. Artinya tidak berpengaruh dengan keabsahan nikah. Mau ada khutbah nikah silahkan, nggak ada khutbah nikah juga monggo terserah. Karena hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi seandainya tidak dilakukan yang namanya khutbah nikah, maka pernikahannya ini tetap sah. Dan ini ijma ya, tidak perlu dirisaukan, dipermasalahkan. Nggak ada khutbah nikahnya, nggak sah, bla 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 bla. Jadi bikin huru hara, bikin keributan. Karena yang kebetulan disuruh khutbah telah datang, padahal penghulunya ini keburu dapat salam template biar segera pulang umpamanya. Nah, jadi nggak masalah kalau seandainya tidak ada khutbah nikah, maka tidak masalah. Nah, terus kalau seandainya pakai khutbah nikah, bagaimana sih sihhonya? Apa yang diutamakan? Yang diutamakan adalah yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat dari Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami tentang khutbah nikah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan nggak harus dilaku ya. Bahkan orang harus dilaku mendayu-dayu tidak syarat. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Bisa seperti itu, dibaca biasa juga bisa. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh, boleh terserah. Wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini contoh khutbah nikah, diutamakan ini karena ini yang warid dari Rasulullah berdasarkan riwayat Abu Dawud dari sahabat siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah membahas mengenai khutbah nikah, ada ketentuan mahar. Mahar, mas kawin, apalagi? Itu mahar mas kawin ini. Sama artinya. Apakah itu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dikarenakan nikah? Jadi kenapa ngasih ya? Karena menikah dengan perempuan itu. Namanya mahar. Dan mahar ini boleh barang, boleh uang, dan boleh manfaat. Boleh barang, boleh uang, boleh manfaat. Misalnya ini perempuannya suka masak, dibelikan mas kawin seperangkat alat masak, plus dapurnya umpamanya. Boleh. Boleh. Misalnya ini perempuannya ini Masya Allah penghafal Al-Quran, diberikan seperangkat alat sholat sekaligus musolanya misalnya. Nah, boleh seperti itu. Ini boleh. Ini namanya
Atau uang misalnya, sekian juta dolar misalnya, sekian triliun misalnya, 1 M, 1 T, atau ya terserah berapa lah. Gitu. Nah, boleh juga berupa manfaat, misalnya dengan mahar mengajarkan talaki Al-Quran juz 30 atau surat Yasin. Surat Yasin misalnya, atau misalnya mengajarkan apa? Ayat kursi misalnya. Bisa seperti itu. Atau misalnya kebetulan karena istrinya ini suka menjahit gitu. Jadi perempuannya penjahit, pengen jadi penjahit, yang suaminya ngerti masalah jahit gitu. Pengajar. Nah, misalnya diajarkan maharnya berupa memberikan materi jahit sampai dia bisa jahit. Bisa seperti itu. Namanya manfaat. Boleh. Itu. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 24. Allah berfirman, "Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah." Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Yang maknanya adalah berikanlah mahar atau mas kawin kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi maksudnya ya, sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Itu. Di mahar ini dengan kata lain disebut juga dengan nihlah. Al-mahar atau nihlah. Nah, kenapa? Karena tidak ada timbal balik lah ya. Kalau yang menikah kan laki-laki dengan perempuan. Tapi yang dapat mahar siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan yang dapat, laki-laki enggak. Laki-laki yang modal, perempuan yang dimodalin. Padahal secara keperluan itu kan sama-sama baik laki-laki maupun perempuan itu punya sama-sama keperluan biologis. Laki-laki butuh, perempuan juga butuh. Tapi di sisi ini perempuan diuntungkan. Ya. Karena dia mendapatkan mahar dari laki-laki dan itu milik penuh loh ya. Milik penuh. Kalau maharnya rumah berarti itu haknya perempuan. Laki-laki enggak. Berarti laki-lakinya apa ngontrak di situ. Apa numpang di situ, numpang sama istrinya. Kalau maharnya mobil misalnya, punya berarti sudah menjadi kepemilikan istrinya. Menjadi milik istrinya. Jadi enggak bisa, bukan milik suaminya. Itu ya, mahar itu. Jadi kepemilikan penuh. Diberikan oleh seorang laki-laki dan diterima oleh perempuan. Lah, laki-laki dapat apa? Laki-laki di sini punya yang namanya hakul istimta. Hakul istimta. Jadi punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya itu. Oleh karenanya ketika sudah menjadi pasangan suami istri yang sah, maka ketika suami minta jatah dalam tanda kutip atau minta melakukan hubungan badan dengan istrinya, itu istrinya tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak. Ya, tidak boleh menolak kecuali jika ada uzur syar'i. Misal sakit yang sekiranya tidak bisa untuk memberikan, tidak bisa melayani suaminya. Atau misalnya dalam kondisi haid, darah keluar, atau misalnya dalam kondisi yang mepet, bangun telat, bentar lagi subuh, kemudian kalau misalnya melakukan hubungan suami istri ya nanti akan kehabisan waktu lah di sini ya suaminya bersabar lah. Salat dulu baru setelahnya bisa mengerjakan hubungan suami istri. Itu namanya uzur. Kalau tidak ada uzur, kondisi apapun misalnya istri pas lagi masak, suaminya datang tiba-tiba ada perlu, gimana? Walaupun sedang dalam kondisi masak, tinggalkan kompor itu. Seperti itu. Tidak boleh menolak. Kecuali ada uzur syar'i. Tapi ya gitu, bukan berarti suami semena-mena gitu ya. Ya, tetap dia harus memperhatikan juga kondisi istri. Cuman secara hak seperti itu. Jadi suami punya hakul istimta ala zaujihi atau ala zaujatihi. Kemudian si istri ini dia mendapatkan mahar. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Jadi ini adalah ketentuan atau dasar hukum dari ayat Al-Qur'an yang intinya adalah orang laki-laki itu yang memberikan mahar kepada
perempuan atau kepada istrinya. Kemudian bagaimana ukuran mahar ini? Apakah boleh misalnya pokoknya yang ada nilai, adalah hukimah, ada nilainya. Sampai katakan cincin besi sekalipun, besi diukir menjadi cincin, apakah bisa jadi mahar? Bisa. Hadisnya jelas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iltamis walau khotaman min hadidin. Iltamis walau khotaman min hadidin. Carilah mahar walaupun hanya berupa cincin besi. Ini besi berapa sih harganya? Kalau beli pulsa ya paling kuota jumbo ya seminggu habis kan. Nah ini beli cincin besi kurang dari itu. Artinya yang penting lahu qimah. Lahu qimah. Ada nilainya. Ada nilai uangnya. Nah itu. Nah di sini disebutkan ketentuan mahar. Yang paling banyak berapa? Ya terserah mau berapa. Terserah berapa. Cuman itu yang diutamakan adalah pihak perempuan ini tidak memberatkan pihak laki-laki. Tidak memberatkan pihak laki-laki. Jadi maharnya mudah itu. Nanti kalian kalau ditanya bagaimana minta mahar berapa? Serahkan aja gitu. Kalau laki-laki ini benar-benar mencintai kalian dan menghargai kalian, pasti akan memberikan mahar yang tinggi. Akan lebih tinggi daripada apa yang kalian minta seandainya kalian sebutkan. Dan yang laki-laki juga seperti itu. Upayakan maharnya yang banyak lah, yang tinggi. Karena istri kalian itu kalian miliki seumur hidup. Kecuali kalau terjadi meninggal misalnya, nikah dapat pengantin baru saat langsung meninggal ya. Dan laki kan itu. Atau misalnya menikah kemudian nggak cocok sehingga berujung pada perceraian. Nah, lain lagi. Selama tidak terpisahkan oleh kematian atau tidak terpisahkan akibat perceraian, ya maka istrinya. Laki-laki punya hakul istimta. Makanya upayakan maharnya yang layak, yang tinggi. Ini. Kemudian di sini ya, apakah harus mengucapkan mahar pada saat akad? Kalau menurut KUA harus. Tapi secara syariat tidak harus. Jadi kalau ya dipraktekkan di KUA ini harus bawa, tidak hanya menyebutkan harus bawa, dilihat. Takutnya nanti ayel-ayelan itu saling tarik ulur gitu. Maharnya katanya sekian kok jadinya sekian lah. Makanya itu sama KUA dibikin seperti itu. Maharnya harus kontan dan dibawa, dilihat oleh pihak KUA ini biar mendapatkan buku catatan sipil. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi sunnah hukumnya. Seandainya nggak disebutkan juga tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Hanya saja ketika menyebutkan ini sunnah, biar jelas. Mau besar, mau sedikit ya, sebaiknya disebutkan aja, biar enak. Kemudian bagaimana kalau tidak disebutkan? Sudah saya sebutkan tadi bahwasanya kalau seandainya pada saat akad yang disebutkan, maka pernikahannya tetap sah. Tidak pengaruh. Misalnya saya nikahkan Ananda, putra Mas Bagus dan seterusnya bin Fulan dengan putri Cantika apa gitu namanya. Dengan ya udah tanpa menyebutkan mas kawin. Nah, kemudian laki-laki ini mengatakan qabil tu nikah, saya terima nikahnya dan seterusnya. Bagaimana akad nikahnya sah? Akad nikahnya tetap sah. Terus maharnya berapa kalau nggak disebutkan seperti ini? Tadi pas akad nggak disebut, terus maharnya berapa? Nah ini ada ketentuannya. Pertama adalah kalau memang belum melakukan hubungan badan, masih karena memang mahar belum diserahkan ya, dan keduanya juga ya tidak ngebet gitu, maka di sini ketentuan kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan dari kedua belah pihak. Sepakat sekian ya sudah itu. Sepakat sekian dan nominalnya kecil ya sudah itu. Sepakat sekian dan nominalnya besar ya sudah itu. Suami ngasih tawaran kemudian istri mau, atau sebaliknya istri ngasih tawaran suaminya mau, ya monggo, itu berarti yang harus dibayarkan. Kalau seandainya tidak ada kesepakatan, bagaimana?
maka ini dikembalikan kepada hakim. Jadi berselisih. Misalnya sudah disebutkan nominal, suaminya bilang ini banyak sekali ini. Istrinya bilang ini sedikit sekali. Nah ini kan berarti nggak match kan, nggak cocok kan? Bagaimana ini? Maka yang menentukan adalah hakim. Yang menentukan adalah hakim. Jadi dia melihat ini perempuannya bagaimana, cantik tidak, kemudian dia ini punya kelebihan apa, berpendidikan tidak, keturunannya siapa. Nah ini dipertimbangkan seperti ini. Nanti sudah hakim yang ketok palu. Maksudnya ketok palu ya dia hakim yang menentukan. Misalnya ditentukan nominalnya sekian. Lah ternyata istrinya kok sedikit ya, ekspektasi saya, perkiraan saya lebih banyak. Tuh. So istrinya nggak setuju. Ya ini sudah nggak dianggap lagi karena sudah diserahkan kepada hakim. Atau sebaliknya, ternyata besar. Nah ini yang laki-laki keberatan karena banyak ini. Nah, sudah nggak dianggap. Yang dijadikan putusan adalah ketok palu hakim tadi. Kemudian kalau seandainya belum ada kesepakatan, belum ditentukan oleh hakim dan keduanya ini sudah melakukan hubungan badan, bagaimana? Lain nanti yang harus dibayarkan adalah mahar misil. Adapun permasalahan sebelumnya ketika sudah ditentukan oleh hakim, maka itu yang menjadi kewajiban si suami yang dibayarkan kepada istri. Mau keduanya setuju, mau yang laki-laki setuju atau yang perempuan setuju, atau dua-duanya nggak setuju malah mungkin. Dua-duanya nggak setuju. Bagaimana? Maka ini sudah itu yang diputuskan. Tapi kalau seandainya belum ada kesepakatan, belum ada ketentuan dari hakim, sudah melakukan hubungan badan, maka yang ditetapkan adalah mahar misil. Mahar misil ini adalah kadar yang diinginkan dengan melihat perempuan dari keluarga mempelai putri yang biasanya dijadikan standar dalam akad nikah. Saudarinya berapa? Biasanya kan nggak beda jauh kan, saudari antar saudari itu nggak beda jauh. Melihat usia, tentunya yang masih muda lebih banyak daripada yang sudah tua. Makanya yang misalnya cerdas, pinter lebih mahal daripada yang on. Yang faktor ekonominya bagus misalnya lebih baik daripada yang rendah. Yang misalnya masih perawan lebih banyak daripada yang sudah tidak perawan. Seperti itu. Yang fisiknya sempurna lebih banyak daripada yang punya cacat fisik. Seperti itu. Jadi sudah ini ukuran yang duniawi memang dijadikan patokan dalam syariat. Kemudian dalam menentukan mahar ini, jadi harus diketahui kadar dan nominalnya. Harus diketahui kadar dan nominalnya. Tidak boleh, nggak jelas itu nggak boleh. Misal saya nikahkan, misalnya walinya bilang, atau bapak perempuannya bilang, karena kebetulan ini calon mantunya ini punya banyak rumah gitu misalnya, dia kontraktor atau yang menyediakan layanan rumah gitu, bilang ke ini calon menantunya pada saat akad, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin salah satu rumah dari rumah yang kamu miliki. Tidak jelas ini. Rumah yang mana ini? Rumah tipe apa ini? Nah ini tidak jelas. Ini berarti tidak maklum. Tidak maklum. Atau misalnya dia ini punya showroom mobil. Misalnya. Saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan salah satu mobil yang kamu punya. Mobil yang mana Pak? Keluaran tahun berapa? Yang second apa yang baru? Yang ori apa yang KW gitu. Ya kan nggak tahu ini. Itu. Jadi harus jelas. Bagaimana kalau seandainya terjadi seorang perempuan sudah dinikah, sudah dikasih mahar, ditentukan maharnya, ternyata subhanallah, ini boleh terjadi karena ya ada di berita. Ternyata suaminya menceraikan istrinya. Jadi dinikah belum sempat berhubungan badan, dicerai. Bagaimana ini? Maka ini kewajibannya tinggal separuh. Kewajibannya tinggal separuh, gugur separuh mahar. Kan mahal ya, mahar.
Ini misalnya laki-laki menikahi perempuan dengan mas kawin $1 juta misalnya. Nikah akad selesai belum sempat berhubungan badan, nggak tahu gimana ceritanya, minta cerai. Tiba-tiba rasa cinta yang dulu membara itu luntur seketika itu. Nggak tahu gimana ceritanya, wallahu a'lam. Maka di sini maharnya menjadi separuh, menjadi $500.000. Jadi kalau sudah dibayarkan 1 juta tadi, maka harus dikembalikan separuhnya. Kalau belum dibayarkan sama sekali, maka dibayarkan hanya separuhnya. Itu ya. Nah, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum." Jadi tinggal separuh. Tinggal separuh. Bagaimana kalau sudah melakukan hubungan badan? Walaupun sekali, malam pertama doang, selebihnya enggak, langsung cerai paginya. Bagaimana? Ya sudah, ini sudah menjadi hak milik penuh dari perempuan itu. Makanya laki-laki ya sudah, kalau sudah nikah dengan perempuan ya sudah istiqomah. Istiqomah karena ya modalnya yang dikeluarkan udah banyak. Itu ya. Yang terakhir pada sesi kali ini, jadi apakah istri ini boleh menolak untuk berhubungan badan di saat pertama kali menikah? Apa jika karena suami tidak atau belum memberikan mahar? Jawabannya adalah boleh. Jadi boleh seorang istri itu menghalangi dan menolak untuk dijamah oleh si suami sampai si suami ini ngasih mahar. Maharnya kasihkan dulu bang, baru. Kayak gitu misalnya, boleh. Nah, jika memang maharnya itu kontan pada saat akadnya kontan, janjinya kontan. Tapi kalau seandainya hutang ya berarti istrinya harus pengertian, kan hutang udah dibilang kan. Adapun kalau hutang ya yang dibayarkan setelah jatuh tempo, maka istri ini kapan memintanya ya nanti kalau sudah jatuh tempo. Setelah sebulan misalnya sudah itu mintanya. Dan tidak boleh baginya untuk menolak ajakan si suami. Di ini kajian kita pada Masya Allah sudah ada beberapa pertanyaan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Kita lihat saja pertanyaan dulu ya. Jelas, walaupun nggak ada suara. Alhamdulillah, hikmahnya sekufu atau selevel ini apa Ustadz? Ya ini ketentuan syariat memang seperti itu. Hikmahnya apa? Ya biasanya biasanya ya kalau selevel itu kan ya lebih langgeng lah. Biasanya ya orang tampan ya pantesnya, layaknya kan dengan orang cantik kan. Orang kaya ya biasanya ya dapatnya orang kaya biasanya. Lebih cocoknya karena sudah terbiasa gitu loh. Biar untuk penyesuaiannya itu mudah. Kalau seandainya beda level, ya ini ya perlu adaptasi dan dalam proses adaptasi itu kadang nggak berjalan lancar dan boleh jadi malah berujung pada perceraian walaupun nggak mesti seperti itu. Kecil kali maksudnya suaranya. Apakah ada batasan minimal, batasan nilai mahar Ustadz? Ada sebenarnya, tapi itu mimbabi sunnah. Mbak Esta, ini ada batasannya, minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa, tapi itu mimbabi sunnah. Jadi sunnahnya ya antara itu sama itulah. Jangan kurang, jangan lebih. Tapi kalau seandainya kurang atau lebih ya dan mau, ya mau silahkan. Apakah boleh ayah mewakilkan saudara laki-laki kandung untuk menjadi wali nikah dikarenakan jarak jauh? Boleh. Jangankan jarak jauh, jarak dekat pun boleh. Ya tumben ini. Sudah, alhamdulillah. Sudah saya jawab semuanya pertanyaan. Nah, ada lagi. Khutbah nikah kapan? Sesudah akad atau sebelum akad? Sudah akad biasanya. Atau setelah akad juga nggak ada masalah sih sebenarnya khutbah nikah itu. Biasanya saya lupa prakteknya dulu seperti apa gitu. Karena ya ini bukan rukun ya intinya. Tanpa ada akad nikah pun nggak ada masalah. Tanpa ada khutbah nikah pun tidak ada masalah gitu. Coba saya pastikan itu untuk kesunahannya bagaimana nanti saya pastikan.
Jika ada orang tua ingin menikahkan anaknya dengan yang sederajat pendidikan dan harta, tapi anaknya tidak mau karena dia maunya sama ustadz yang biasa saja. Apakah anak tersebut berdosa tidak menurut orang tuanya? Ya, pokoknya tidak sampai menyakiti hati orang tuanya, hati ibunya, hati ayahnya dengan rasa sakit yang parah. Kalau sampai seperti itu masuk ke uqul walidain. Tapi kalau nggak sampai seperti itu ya sudah, komunikasi yang baik aja. Diberikan pengertian, kenapa harus santri syahama, kenapa harus santriwati syahama gitu. Keistimewanya apa sih gitu. Tuh, jelaskan aja. Apakah benar mahar tidak boleh dipakai suami? Misalnya maharnya uang, maka suami tidak boleh memakai uang itu sedikit pun. Ini hanya istri. Mahar itu hanya istri, mau uang mau barang itu hanya istri. Kalau seandainya istrinya pengertian, misalnya udah lama ini buat model sampean buka usaha, pakai aja gitu. Ngasih gratis, ya mau silakan. Atau misalnya kalau seandainya misalnya di surah Al-Samahat. La laisal ighlaq, idhab ilaihi. Min. Bentar, saya mana tadi? Ya, apakah benar katanya tadi tidak boleh dipakai sama istri? Jadi gini, jawabannya adalah mahar itu hanya istri. Artinya kalau seandainya dipakai sama suami, berarti harus izin istri. Dek, ini saya butuh modal. Boleh nggak uang mahar kemarin saya pinjem? Atau disumbangkan ke saya misalnya. Kalau mau ya enggak apa-apa. Sesuai dengan akadnya seperti apa. Pinjem, utang berarti kan. Kalau ngasih. Gitu. Seperti itu. Bukan nggak boleh dipakai sama suami. Ya maksudnya barangnya istri, miliknya istri, hanya istri gitu. Kalau mau pakai ya izin dulu sama istrinya. Itu maksudnya. Bahkan gini, sebagian di beberapa praktek di Libanon itu malah gini. Jadi pada saat akad itu disebutkan gede banyak banget. Sekian batangan emas apa gitu atau sekian juta dolar. Tapi nanti setelahnya itu kan biar enggak gengsi gitu ya. Setelahnya istrinya bilang, udah saya ikhlaskan gitu. Saya minta 1/10-nya aja, selebihnya saya ikhlaskan. Bisa seperti itu. Suami minta dibelikan rumah oleh ibu kandungnya. Suami diminta membelikan rumah oleh ibu kandungnya dan anak laki-lakinya masih ragu. Bagaimanakah hukumnya sementara anak mampu untuk membelikan? Maksudnya ibunya meminta rumah tersebut untuk kebaikan laki-lakinya. Bagaimana hukumnya? Saya bingung ini. Saya tak memahami dulu. Suami diminta membelikan rumah oleh ibu kandungnya. Dan anak laki-lakinya ini berapa tokoh ini? Ada suami, ada ibu, ada anak laki-laki, atau anak laki-laki itu si suami. Mohon kalau ngasih soal itu jangan yang membingungkan. Jadi udahlah, ini saya pahami gini ya. Mungkin maksudnya dua tokoh ini, ibu sama suami. Jadi ibunya suami maksudnya di sini. Ibunya nyuruh ini suaminya untuk nyuruh suami yang merupakan anaknya ini untuk beli rumah. Anak laki-lakinya masih ragu. Lah maksud ibunya ini beli rumah itu untuk kebaikan anak tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukum yang mana ini? Hukum apa? Hukum ragu-ragunya, hukum nyuruhnya, ya ibu boleh aja nyuruh anaknya mau beli rumah, beli mobil gitu. Anaknya kalau seandainya ya sesuatu yang mau bisa dia turuti, ini kan perintah mubah kan? Perintah mubah kan? Bukan perintah wajib gitu kan? Ya, berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Suami menikah lagi dengan wanita lain, apakah boleh istri menggugat cerai suaminya? Tergantung, tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Jadi kalau seandainya suaminya ini zalim misalnya atau fasik misalnya, jadi ada alasan syar'i yang dibenarkan, ya boleh dia minta cerai. Tapi kalau tidak ada ya tidak boleh.
Mengenai talak, apakah talak jatuh jika suami menceraikan istrinya pada saat hamil, sedangkan si suami tidak mengetahui istrinya tersebut sedang hamil? Jatuh di sini. Secara jatuh. Ustadz, saya usia 27, jalan 28 belum menikah. Nah, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Sudah datang beberapa ini berapa ini? 1 RT, 1 RW atau cuman belum ada yang pas di hati. Saya pengen suami saya paham agama, ilmunya biar saya ngajarin saya ilmu agama sebab saya tamatkan SMK dan sekarang sedang kuliah. Pertanyaan saya Ustadz, ini kronologinya atau deskripsinya banyak sekali. Salahkah saya menolak yang datang? Enggak salah, Mbak. Enggak salah, Mbak. Cuman ya itu tadi, ya enggak salah orang ya perempuan dipinang kan ya suka-suka dia. Mau ditolak silahkan, mau diterima ya monggo. Nah, itu. Haknya mau ditolak silahkan, mau diterima monggo. Bentar, naik ke atas. Kata orang saya terlalu pilih-pilih. Tapi di satu sisi saya ingin suami saya itu tahu agama Ustadz, biar bisa jadi guru buat saya dan anak-anak saya. Apakah sikap saya salah Ustadz sehingga jodoh saya lama? Tolong dijawab ya Ustadz. Enggak salah gitu. Enggak salah. Orang bisa saja menentukan pilihan. Dia bisa saja bikin syarat 1, gini, 2, gini, 3, gini, 4, gini gitu. Pokoknya jangan sampai apa? Jangan sampai nanti edisinya karena terbatas kemudian habis gitu aja. Tidak apa-apa orang menentukan pilihan itu, apalagi kaitannya dengan masalah urusan agama itu. Apa Mbak, ya banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa membimbing ke surga. Tapi ya gini ya, maksudnya sekiranya orang ini akhlaknya baik, ya kan nggak syarat harus lulusan Libanon, kan nggak syarat ya. Lulusan Libanon enggak, yang penting dia intinya dia mau belajar gitu. Mau belajar lah itu ya, bisa dipertimbangkan gitu. Dia mau belajar cinta kepada perempuan, ya mengerti tentang perempuan, menghargai perempuan, ya tidak apa-apa, diterima saja. Nanti belajarnya bareng. Gitu. Gitu. Ya sering-sering konsultasi dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, nikah siri itu sama dengan nikah dalam mazhab Hanafi ya Ustadz? Jika iya, apakah hal ini di dalam nikah sirih yang tidak dilakukan oleh suami istri Ustadz? Enggak, bukan seperti itu, Mbak penanya. Bukan seperti itu. Nikah sirih, bukan sirih ya, sirih kayaknya bumbu dapur deh. Sirih, bukan. Ya, serai atau sirih. Jadi nikah siri sebenarnya itu. Siri itu maksudnya rahasia. Siri itu kan rahasia kan. Jadi istilah ini adalah istilah yang dibuat untuk pernikahan yang tidak tercatat dalam catatan sipil negara. Itu namanya nikah siri. Ini bagaimana hukumnya? Ya sah, secara kacamata agama sah. Cuman untuk mendapatkan pengakuan dari negara legal formalnya ini ya harus ada hal yang dipenuhi supaya tercatat di negara gitu aja. Mau terserah mau ikut mazhabnya siapa, Hanafi, Hambali, Syafi'i, atau mazhab yang lain yang mau tabar silahkan, tidak ada masalah. Itu. Jadi kalau nikah siri ya sah-sah saja selama mengikuti mazhab yang mau tabar, itu aja, nggak ada bedanya. Nikah siri dengan nikah khotikol, nikah jahri yang dengan apa mendatangkan pihak KUA itu nggak ada bedanya catatan sipil aja. Apa hal yang dalam nikah siri yang tidak boleh dilakukan oleh suami? Suami boleh ngapa-ngapain istrinya, sudah sah, itu halal 100%. Apakah kita boleh menolak lamaran seseorang karena kita masih ingin fokus kuliah ataupun kerja? Boleh, silakan, boleh. Boleh, cuman kalau menolak yang sopan, baik-baik gitu. Biar tidak ada yang tersakiti gitu. Walaupun itu juga hanya perempuan ya, laki-laki ya gentle. Misalnya melamar ditolak ya biasa saja, emang perempuan cuma dia saja, kan ada perempuan yang lain. Ustadz, di kampung kami mahar lebih rendah daripada hantaran. Oh, misal maharnya seperangkat alat sholat. Sebentar. Dan maharnya puluhan juta. Hukumnya bagaimana Ustadz?
Hantaran ini kayak pemberian gitu ya? Oh. Mahar lebih rendah daripada hantaran. Misalnya mas perangkat sholat dan maharnya puluhan juta. Lah, seperangkat alat sholat ya boleh seperti itu. Yang penting pokoknya setuju, mau. Jadi mas seperti itu di Jawa pun ya sebagian tempat seperti itu. Jadi nggak syarat gitu maharnya banyak gitu. Tapi ya itu sebelum mahar tiba semuanya dibawa gitu loh, sapi, lemari, kasur dibawa semuanya. Ustadz, seorang ayah mewakilkan kepada hakim untuk menikahkan putrinya, tapi tanpa syirat mewakilkan. Apakah sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus syirat, bisyirat. Oh, tanpa syirat gimana itu? Dari pakai apa? Pakai itu sinyal gitu. Gimana? Nggak pakai syirat gimana mewakilkan? Ustadz, saya sedang dilema. Subhanallah. Kenapa? Dilema Pak? Dilema. Katanya buku saya itu di buku yang saya tulis ini kan sudah dilema ya. Diplesetkan sama orang-orang itu. Susah dan dilema katanya. Mana tadi soalnya? Karena ada 3 orang yang datang melamar. Kalau kelebihan kasih ke temannya. Saya sudah mencoba untuk istikharah, tapi belum mendapatkan petunjuk. Pertanyaan Ustaz, selain mimpi, apakah ada petunjuk lain dari Allah? Saya takut salah pilih. Ya, kecenderungan hati umpamanya. Itu. Istikharah itu adalah ketika seseorang ini sedang dia maju mundur, maju apakah mundur, itu istikharah. Kalau sudah mantap dengan salah satunya sudah nggak pakai istikharah. Itu. Ya dinilai ya, dibikin list gitu, fulan A misalnya cakep centang, kaya centang, misalnya pangkat centang, tapi misal apa gitu yang kurang itu tinggal dibikin aja seperti itu. Bagaimana penjelasan perempuan yang baik yang mendapatkan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya. Tetap ada perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang sifatnya buruk. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya pada umumnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nasnya seperti itu. Tetapi ketika perempuan baik mendapatkan perempuan yang buruk atau sebaliknya, wahya tasbir aw wa yasbir. Jadi dalam kondisi yang laki-laki itu ketika mendapatkan perempuan yang tidak baik dan dia sabar mau membina sehingga menjadi baik, dan sebaliknya perempuan baik mendapatkan laki-laki yang tidak baik dan dia sabar sehingga laki-laki yang asalnya tidak baik ini menjadi baik, lahu sawab, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Sayyidah Asiyah atau Asiyah kalian? Bukan Aisyah ya, bukan. Asiyah, istrinya Fir'aun. Nah, itu kan sabar dia. Sabar. Begitu juga, udahlah cukup itu saja. Suami yang sudah memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya, apakah masih diwajibkan memberikan uang kepada istrinya? Kebutuhan pangan, nafkah ya, tidak wajib memberikan uang. Memberikan uang kepada istrinya tidak wajib. Yang wajib itu kan nafkah setiap hari itu kan. Nafkah per hari makan, kemudian makan pakaian setiap musimnya, kemudian alat bebersih itu kalau hal semacam sudah terpenuhi ya berarti sudah tidak ada kewajiban untuk memberikan uang. Memang ketentuan yang disebutkan oleh syariat kan seperti itu sudah terkadar, jadi kadarnya ini. Kalau itu sudah dipenuhi oleh si suami ya sudah kewajibannya gugur. Apa tidak ada kewajiban lain memberikan uang atau semacamnya. Itu hanya sekedar ihsan, berbuat baik kepada si istri. Tapi biasanya zaman sekarang ya mana ada perempuan yang nggak dikasih uang. Cuma dikasih makan doang, nggak tahu ada nggak itu. Zaman sekarang loh ya. Ya realistis saja lah kita. Ya bukannya pelecehan terhadap perempuan
Enggak, saya nggak bilang seperti itu karena memang kebutuhannya sekarang seperti ini. Kebutuhannya sekarang seperti ini. Uang mahar itu untuk si calon istri atau untuk orang tua calon istri. Lah ini calon orang istri. Apanya? Mau nyogok calon mertua atau gimana? Untuk si istri, bukan untuk calon orang tua. Cuman kan ya biasanya kalau punya menantu dermawan kan enak gitu. Ya lebih mudah nanti kan jalannya itu. Karena saya pernah tahu orang tua calon istri yang mematokkan berapa uang maharnya padahal si calon istri tidak mematokkan bagaimana mahar itu bagaimana Ustaz? Ya sudah kalau istrinya mau ya silahkan. Istrinya memang seperti itu ya silahkan. Cuman kan gini biasanya kalau kita mau husnudzon, Mbak penanya, ya mungkin maksudnya mematokkan ini untuk kemaslahatan putri. Khawatirnya nanti putrinya ini tersia-siakan kalau seandainya maharnya kurang. Ya kita husnudzon aja seperti itu. Apakah boleh akad 2 kali pada saat wanita hamil duluan? Kenapa 2 kali? Sekali aja cukup. Apakah akad pertamanya batal jika akad yang kedua dilaksanakan? Enggak, cukup sekali gitu loh. Akad keduanya enggak perlu lagi. Ngapain akad kedua? Apakah ada talak secara otomatis tanpa dilafalkan kata talak? Enggak ada. Enggak ada. Gimana itu talak otomatis itu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Karena ada orang yang mengatakan jika dia hamil di luar nikah maka akadnya harus 2 kali. Enggak benar. Kali sudah cukup. Sekarang kan masa pandemi harus menjaga jarak semacamnya. Gimana kalau nikahnya online gitu? Aja Ustaz, mencegah perkumunan. Nikahnya online yang ini gimana maksudnya? Akadnya online gitu. Mewakilkan aja dengan orang yang hadir gitu. Mewakilkan orang yang hadir di majelis. Nikah online ya gimana itu? Kan tujuan nikah itu kan ya hubungan kan. Ya itu melegalkan hubungan badan lah. Masa itu juga online? Gimana maksudnya? Ya kalau seandainya bikin conference misalnya, ya bisa-bisa saja, tapi ya akadnya ya harus hadir lah. Aduh, ini kayak curhat atau gimana ini? Bagaimana tanggapan Ustadz seorang laki-laki yang hafid tapi suka memberikan harapan palsu kepada beberapa wanita dan sampai berpacaran ke beberapa wanita? Pertanyaan saya Ustadz, kenapa laki-laki yang paham agama Al-Quran tapi seleranya wanita yang agak jauh dari agama? Bukannya wanita yang baik-baik untuk wanita yang baik-baik? Samen ketemunya laki-laki itu saja kali. Ya kan laki-laki kan banyak gitu Mbak. Jangan mengeneralisir lah. Tuh. Itu ya. Ya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera ketemu jodohnya yang mengantarkan ke surga. Tadi saya sebutkan, ya memang idealnya seperti itu, laki-laki baik-baik mendapatkan laki-laki yang perempuan yang baik-baik mendapatkan laki-laki yang baik dan sebaliknya. Tetapi kalau seandainya tidak seperti itu ya berarti ibtila minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup, mudah-mudahan apa ini? Mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan tahlil, salat istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum sempat terjawab nanti bisa ke admin atau chat pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.